Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya musola apa ya? Nurul Huda. Secara fisik ini musola tidak sekonyong-konyong ada begini saja. Pasti ini musola ada runtutan musola yang lebih tua dan ini menjadi cabang dari musola itu. Entah yang lebih tua ada di kampung ini atau di kampung yang lain. Yang jelas orang tua dulu pernah kata gini, gua kalau sembahyang ke sono kejauhan, gua ngejar musola aja dari kampung gua. Paling enggak orang tua bakal ngomong apa yang musola yang tuaan, bang. Ini ngaget-ngagetin baik. Kan saya mau orang nggak suka kegirapan. Takutnya ntar saya tidur bisa di rumah kayak pulas-pulas. Nah, jadi ini pasti ada izin dari orang tua. Berarti ada sambungan musola ini dengan musola yang tua. Ini anak dari musola yang ono, tuh bisa begitu tuh. Ntar bisa jadi setelah ini ada cabang lagi musola karena masyarakat udah kagak muat. Akhirnya bikin lagi musolanya sebelah sono. Bisa jadi ini musola saudara cabang dari masjid. Ngomong orang tua sama masjid yang sebelah sono, Bang Haji, saya mau ngejak musola aja kan di blok saya. Nantinya kalau sembahyang hujan-hujanan sekarang ngelewatin jalan raya, pakai ngelewatin rumah sakit, saya ke hujan-hujanan, saya bikin musola aja dah. Kerja dah di kampung lu, blok bisa jadi begitu. Bener kan kira-kira saya ngomong? Nah, masjid yang lebih tua juga itu ada. Ya. Apa handphone? Apa seni ya. Seni dari. Nah, terus ada sambungan lagi sama yang tuaan. Ada sambungan lagi. Barat orang juga saudara ada anak, ada bapak, ada engkong, ada uyut terus begitu ya. Nah, musola juga sama, ada anaknya, ada bapak yang musola, dan engkong musola, uyut musola, ada runtutan. Jadi nggak sekonyong-konyong. Jadi musola, saudara dibangun berestafet sampai musola yang tertua, sampai masjid yang tertua berestafet, yaitu masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi musola walaupun kecil lapannya, kan ini nggak ada 1 hektar, kan dia kan jadi kecil banyak hektar mah. Nah kalau buat cewek malah kasih ini, kalau 1000 orang kan jadi kecil. Ya, ini saudara runtutan benang merahnya bersambung ke masjid Nabi Muhammad. Oh kan kalau begitu, suruh pakai kan? Ya kalau nggak ada masjid Nabi Muhammad, emang ada di sini masjid? Emang ada musola? Karena meruntut ke sono. Jadi berarti ini cabang yang beberapa ratus ribu dari masjidnya Rasulullah. Alhamdulillah. Iya, emang begitu. Asal ada musola di alam dunia, itu berarti cabang dari yang kesekian juta dari masjid Nabi Muhammad. Fisiknya bersambung. Cuman ibarat manusia saudara, kalau cuma fisik doang kagak ada ruhnya, itu namanya mayat. Bener kan gitu? Kalau ada ruh doang kagak ada jasadnya, namanya mati. Jadi kudu kumpul, ada jasad, ada ruh, jadinya hidup. Musola ini saudara, jasadnya udah ada di fisik dibangun orang kampung sini. Ruhnya juga harus ada. Apa ruhnya saudara? Ruhnya itu ibadah. Jadi tiap orang yang mengisi ibadah di musola ini berarti dia mengisi ruh di dalam musola. Maka musola menjadi hidup, musola menjadi makmur, musola menjadi berkah, musola jadi tempat turunnya rahmat Allah Ta'ala karena ada ruhnya. Ruhnya juga sama begitu. Boleh ngaji sama Ustadz Anu, Ustadz boleh ngaji sama Kiai Anu, Kiai boleh ngaji sama Habib Anu, Habib boleh ngaji sama Habib Anu. Terus nyambung begitu, nggak sekonyong-konyong. Ada estafet jasad, ada estafet ruh. Ruhnya juga nyambung kepada
ruhannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama gitu. Kalau yang dulu mah ruhnya saudara punya setrum yang bisa mencetak ulama-ulama besar sealam dunia, di sini mah setetes dari setrum itu sudah alhamdulillah. Yang penting ada kita punya sambungan ruhaniah ibadah kita kepada junjungan Rasulullah SAW. Tapi saudara, ibadah kalau nggak ada ilmu kagak sah, bener nggak gitu? Orang sembahyang rapi wata, makanya wangi, maka sorban, dekinya putih, rapi, madep ngetan, saja kira-kira. Lu bayang apa itu bang? Sembahyang johor, madep padak, madep sono. Dia walaupun keren banget tuh, kagak ada ilmunya maka kagak sah. Tetap sahnya ibadah harus ada ilmu. Saya mau nanya, ilmu kalau nggak ada guru dapat nggak kira-kira? Nggak dapat. Dari mana kita mau ilmu datang dewek? Yang kudu kita cari, kudu kita ngaji kudu ada guru. Saudara, dulu di Masjid Nabawi gurunya itu Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ngaji sama Rasulullah, begitu. Sayyidina Umar ngaji sama Rasulullah, Sayyidina Utsman sampai pada jadi orang benar, orang-orang soleh, orang-orang yang hidupnya berkah, orang-orang yang anak turunannya jadi orang-orang soleh, orang-orang yang hartanya menjadi keberkahan, orang-orang yang jadi penuntut umat Nabi yang lain untuk mendapatkan hidayah. Gurunya itu Rasulullah. Di musola ini, saudara, gurunya itu cucunya Rasulullah. Hanya sudah pas semua itu, bukan kebetulan. Musolanya ngikutin musola Rasulullah, ibadahnya ngikutin ibadah Rasulullah, gurunya yang di Madinah Rasulullah, di musola ini gurunya cucunya Rasulullah. Jadi ini kita kayak ngimpi ya, dikata ngimpi emang kenyataannya begitu. Yang jelas semuanya alhasil alhamdulillah. Maka kita doakan kita punya guru saudara ini Al-Habib Rizik bin Al-Haddad. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur, diberikan sehat walafiat, juga diberikan keberkahan ilmunya dunia dan akhirat, amin. Dan sampai pula ilmunya kepada kita, manfaat buat kita, manfaat buat keluarga dan anak keturunan kita, amin ya rabbal alamin. Saudara, tapi kalau dia mau ngajar gimana aja bisa. Dia kalau mau ngajar nih gimana juga bisa. Enggak kudu di sini jalannya jauh buat lewat gang. Enggak udah gitu. Oh, kalau musim hujan becek, iya. Dia mau ngapain kemarin? Itu kan sekonyong-konyong dia ajar karena niat. Karena dia punya niat. Niat gimana? Lihat. Allah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beda orang alim dengan orang yang tidak punya ilmu. Beda apa saudara? Beda niatnya. Kita niat, Habib niat beda. Beda maksudnya, kan? Beda pula akhlaknya, beda pula bicaranya, beda pula cara berpakaiannya. Walaupun kelihatannya sama kita, madangnya beras, pakai nasi, pakai kalau malam beli nasi goreng, yang telurnya 3, ada. Bisa begitu, kan nanti sama makan nasi kuah. Itu manusianya. Tapi secara niat dia mah sudah dididik oleh orang tua, oleh ibu, oleh kakek, oleh guru-gurunya. Maka datangnya beliau bukan hanya sebatas badan saja seperti kita, tapi datangnya ke ini tempat membawa ilmu, membawa niat, membawa maksud, membawa berkah, membawa sir, membawa rahasia, membawa khususiyat yang didapat dari guru-guru dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biarin baik kita mah orang jadi Habib juga. Jangan pakai kata gini, ini gua nggak jadi sama Habib, gua kapan jadinya? Lu mah jadi kuntilanak aja. Mengapa kuntilanak aja sama Habib? Ya boleh kali. Biarin kita mah begini aja. Bentar jadi ustaz. Agak nggak jadi. Agak. Dia bukan takut-takutin, bukan. Emang nggak masalah.
Kita udah begini aja, ngaji aja sama beliau. Kita niat dari rumah, saudara, biar ada keberkahan. Itu aja. Terus sama kayak orang lain. Kita niat biar ada keberkahan. Saya pesen tuh, asal datang ngaji, niat-niat biar ada keberkahan. Begitu aja. Ntar saudara itu keberkahannya hingga sampai kita menutup kedua mata kita. Itu berkahnya. Berusaha pakai jadi orang alim. Berkahnya ntar kebawah ketika nutup mata dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah. Itu berkahnya. Ntar keberkahannya saudara membuat kita selamat dari pertanyaan munkar nakyir. Keberkahannya saudara membuat kita selamat di dalam kubur. Keberkahannya saudara, ntar saudara alami sendiri, kita dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Emang orang begitu? Berusaha pakai jadi ustaz, kagak ngajar, kagak apa, yang asalnya memang kerjanya gojek aja gitu. Yang asalnya kerjanya kuli panggul aja, yang asal tani aja, yang asal bengkel aja, berusaha pakai profesi foto jadi hatib. Ya kita menjadi muridnya aja, ngarepin keberkahan. Paham begitu? Dulu ada ulama besar, wali besar yang disebut Sultan Aulia. Sultan itu saudara, raja wali sealam dunia. Nah, kalau wali aku aja juga martabatnya luar biasa, ini lah sealam dunia rajanya dia. Jadi semuanya anak buahnya. Semua wali anak buah dia, kan kacau orang. Aku gak kira-kira kacau. Semua wali anak buahnya. Kita jangan ngeri banget sama wali-wali yang biasa. Dia mah rajanya. Namanya nggak asing di kuping kita, yaitu Syekh Abdul Qadir. Waktu di nyantren paling kecil di pesantren ini nyantren sama abang kelasnya kedua. Kata abang kelasnya begini, Abdul Qadir, kenapa bang? Kalau orang Betawi kan abang namanya. Nah, kalau dia mau kan manggil abang di Arab. Kenapa bang? Ayo, kita selagi masih jadi santri, kita ketemu jarah ke waliullah. Ayo bang, semua ikut. Bertiga di Bogor. Sebelum berangkat kita niat dulu tuh gitu tuh. Lu niatnya apa? Kata yang paling gede begini, gua kan nyantren 20-an tahun di sini. Dicoba gua mau ke rumah waliullah nih, gua mau ngetes. Pakai ngetes wali kan kacau ya. Dan gua ngaji kitab kan sulit-sulit, gua tes nih. Kira-kira dia coba kagak. Begitu ceritanya di kitabnya. Kata yang kedua begini, ya abang ngomongin ilmu mah kagak ada tuntasnya, ilmu melaut. Lu masih ilmu mulu sih. Kita mikir ntar udah lagi nyantren punya dia apa? Ilmu pikir ilmu kan mesti di tempatnya. Jadi lu niat apa? Gua niat biar jadi orang kaya, biar pulang nyantren kagak dihina sama orang kampung. Masa santri kekedik terus? Kan kudu punya duit. Oh niat orang kaya. Yang ketiga, si Abdul Qadir. Tanya Abdul Qadir, niatnya apa ente? Abdul Qadir, ya abang mau ngetes, abang menjadi orang kaya. Saya bingung niat apa ya. Saya mau niat biar berkah kerjaan gitu. Saya Abdul Qadir niat kagak macam-macam. Saya mau niat mau berkah ya, biar ada keredoan waliullah, biar ada berkah buat hidup saya. Gitu doang. Datang. Namanya wali mah ibadahnya lama kan pada nungguin di luar. Masih di keluarnya nyaki-nyaki orang Betawi mah kalau gitu ya. Maafin ya. Maafin bingung saya ngomong orang kampung. Hati-hati lama masih keluarnya. Terus bayang dulu ratusan rakaat. Kalau sudah rapi saudara keluar rekek rumah zaman dulu dari kayu. Keluar ke rumah panggung, rekek keluar kaki. Tapi waliullah itu mah bukan hati-hati model kayak itu. Bukan waliullah keluar tuh duduk. Udah lama nyampainya, udah dari pagi. Maaf ya nungguin kayak gitu. Yang ya nih yang paling gede, yang paling tua tadi. Kata waliullah begini, ini yang paling tua umurnya ya. Iya. Ente datang ke sini kan mau ngetes anak kan? Itu dia kata. Ente yang ente mau tanya ini.
jawabannya yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, itu aja belum ngomong sampai belum baik. Terus tahu baik, lu karena merasa jadi orang alim, datang bukan menjaga adab, ntar ilmu lu hilang dong. Sekarang doang pinter. Yang lebih bahaya lagi karena lu udah ngerendahin hamba-hamba Allah, ntar lu mati dalam keadaan kafir. Gue udah ngeliat di jidat lu ada tulisan itu. Maaf, ini memang bilangin karena emang catatan lu walaupun alim juga ntar matinya kafir. Tuh bocah pada pucet bang kata gitu. Ya Allah, kenapa gua begitu? Gitu deh kita. Yang bocah kagak semoga. Yang kedua, saudara, kata misi waliullah. Ini yang keduanya, iya. Gue pengen dia orang kaya kan? Saya tahu aja, gue belum ngomong. Kita ngomong soal, denger aja ya. Tapi, yang kamu nyatakan di hati Allah kasih hasil. Nanti kamu kalau mau ngobrol sama orang, kudu jingkek. Orang lewat depan rumahnya, mana? Gitu, pakai jingkek. Mengapa? Emasnya kebanyakan. Emas numpuk kayak bata. Itu tuh, saking banyaknya. Jadi kalau ada orang lewat, dia mau nanya panggil, mau kemana? Emas mulu. Bahkan tuh orang kayak bata nanti. Ya atuh aja kita bisa beli mobil. Kalau lagi berewon begitu emas, kalau mau ngejar rumah gitu. Kaya banget aja ceritanya. Kata waliullah nih, ntar bakal jadi orang kaya. Cuman ilmu gak manfaat, karena kebanyakan duit. Ngurusin duit mulu, jadi kagak manfaat. Nah ini paling kecil ini, Abdul Qadir kan namanya. Iya ya waliullah. Ntar udah tuanya jadi rajanya wali. Karena kamu datang cuma niat berkah dan takzim dengan orang-orang ahlullah. Niatnya ngarep berkah. Semua wali di dunia nanti ada di bawah telapak kamu, Abdul Qadir. Abdul Qadir, alhamdulillah didoain. Mudah-mudahan begitu. Berjalan waktu panjang, saudara. Yang pertama berada di satu tempat. Yang pertama ini yang paling pintar, yang ngaji perempuan dulu. Di situ ada orang Nasrani, demen jatuh cinta. Kata Nasrani begini, Ustadz kalau emang demen nama saya, ya ayo kita nikah. Cumanan Ustadz itu pindah agama ke agama saya. Memang dia demen banget itu orang Kristen. Kata Ustadz begini, ya dan kalau gitu, nggak gimana gitu. Kalau tidak agama mati. Bener aja ya, wali omongannya bener aja. Mati, saudara udah alim banget, matinya dalam keadaan Kristen. Nauzubillah min dzalik. Itu yang kedua, saudara usaha apa aja gol terus, usahanya lancar terus. Emang didoain lagi dulu, kan wali mah saudara. Doanya kayak virus. Gimana kayak virus? Masuk sekali, merembetnya seumur hidup. Ini masuk ke kuping, ke virus sekali. Ya kata, gue sehat. Lalu gue kayak mati. Mengapa virusnya masuk terus? Kerja. Doa waliullah mas sekali, asal yakin. Asal kuncinya yakin dan husnuzon sama dia. Sekali didoain, merembet. Kita tuh udah lengah, kita mau udah lalai, kita udah gak ingat. Doa itu tuh bekerja terus. Ini orang begitu orang kaya banget. Dia kata, ini satu kitab juga susah ngamalinnya, kebanyakan duit, bener aja. Jadi orang paling kaya. Yang ketiga si Abdul Qadir, semua wali sealam dunia datang kepada beliau, meminta nasihat, meminta syarat, dan beliau dilantik menjadi rajanya wali-waliullah di alam dunia. Itu karena doa wali yang pada saat beliau masih kecil terus merembet kepada beliau sepanjang hayat, sepanjang hidup. Maka itu jadi satu contoh. Ulama bilang kalau ketemu orang-orang baik, orang-orang soleh, niatlah yang baik, husnuzonlah dengan mereka, berbaik sangkalah, jangan berburuk sangka dengan mereka. Pasal niat akan mendapatkan keberkahan. Makanya kita punya guru, saudara-saudara, ini Habib Rizik Toha al-Haddad datang ke sini tempat saudara, jauh-jauh datang ke sini, dia tidak lain karena ingin mendidik kita, mengajarkan kita tentang agama. Maka alhamdulillah bersyukur ala ni'millah, bukan asal-asalan. Ini salah satu dari cucu Rasulullah. Beruntunglah ini musola, beruntunglah ini kampung, beruntunglah ini masyarakat. Jagalah hubungan saudara dengan beliau.
perhatikan apa yang disampaikan oleh beliau, nurutlah apa yang dinasihati oleh beliau, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan itu. Dan yang kita niatkan jangan cuma niat berkah buat diri kita pribadi, saudara, di dalam hati niatkan saudara biar jadi keberkahan buat anak cucu turunan saudara-saudara. Kalau saudara masih ketemu sama anak cucu masih beruntung, masih bisa kita nasihatin. Kan kadang ada cucu yang nggak ketemu kita karena kita udah mati duluan. Ada juga cicit yang ketemu kita karena kita sudah mati duluan. Agar mereka walaupun tidak ketemu kita tetapi keberkahan tetap mengalir kepada mereka, maka saat bertemu dengan orang-orang soleh kita niatkan dengan hati kita agar keberkahan sampai kepada anak cucu yang tidak bertemu kita, saudara-saudara. Mudah-mudahan di ini tempat semua Allah Ta'ala turunkan keberkahan. Allah Ta'ala panjangkan umur guru-guru kita, panjangkan umur orang tua kita. Besok memasuki bulan suci Ramadan adalah waktunya kita mengamalkan daripada ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita, dan juga waktu di mana kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paksakanlah, kata Habib Muhammad bin Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, paksakanlah dirimu di bulan suci Ramadan agar fisikmu terasa lelah, maka di situ akan kau temukan bahagia sebab selama-lamanya. Ini terawih sampai capek banget, biarin, ini puasa sampai capek banget, biarin. Jadi orang sudah biar sampai mentok. Kalau orang sakit mah biar gue bentokin dulu sampai mana, pilek gitu, terus juga sembuh itu. Jangan digigit dokter, kasih dokter malah kata dokter corona, kan kacau jadinya. Capek kata Ali Muhammad Al-Habsyi, saudara. Inna kita berdoa. Ya, rasa ibadah jadi terawih kabeh. Jangan nggak terawih. Kalau perlu mah di rumah tambah lagi sholat hajat, tambah lagi sholat istikharah, tambah lagi sholat yang lain, sholat awabin, qobliyah, tadiyah. Ya, mumpung bulan Ramadan, bikinlah capek badan kita. Nanti saudara, di balik capeknya itu, saudara akan temukan sa'adatul abad, satu kebahagiaan sepanjang hayat kita. Itu hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Nah, itu beda. Gitu baik ngomongan ini udah habisan bahan. Saya ngotot 3 hari, hari ini segini doang habis. Nah, kita samping itu perut juga lapar rasanya. Ya, sama gak kira-kira? Kalau kan kira-kira, mohon maaf kita aja ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.